Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anam sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah di majelis ilmu di Masjid Al-Hikmah, masjid yang penuh kebijaksanaan. Alhamdulillah. Niki kula pertama kali niki mlebet teng Masjid Al-Hikmah mriki. Kula bingung niku lewate mriko napa lewat mriko. Nggih, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita takdir untuk berjumpa di majelis ilmu pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita junjungkan ke baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini temanya adalah bagaimana kita mengenal hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak menyebutkan dirinya sebagai Khalik. Dalam surat Fatir disebutkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillah maha suci Allah Fatir. Fatir niki lebih dahsyat daripada Khalik. Fatir itu yang pertama kali. Dalam tafsir itu disebutkan yang pertama kali. Kenapa Allah menggunakan Fatir, kalimat dengan istilah Fatir? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dalam surat Luqman niku Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadza khalqullah. Semua ini, alam semesta ini, langit, bumi, semua hal itu hadza khalqullah, itu ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkanlah kalau ada sosok yang bisa membuatnya, sosok yang bisa menciptakannya.
Kalau ada Tuhan yang bisa menciptakan selain daripada yang Allah ciptakan, tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan mana ciptaannya Tuhan selain Allah. Hadza khalqullah, semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mendeklar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, maka selainnya adalah makhluk. Kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Az-Zariyat itu disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia, al-jin wal ins, jin dan manusia, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah niku napa sih? Ibadah niku dalam definisi ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al ad-dhahirah wal batinah. Niku bahasa Arab nggih. Ismun jami', sesuatu yang melingkupi, sesuatu yang menyeluruh, ma yuhibbuhullah wa yarda, sesuatu perilaku atau apapun itu yang dilakukan yang sesuai dengan ma yuhibbuhullah, yang sesuai dengan yang dicintai oleh Allah, wa yarda, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, dari kata-kata, perkataan, ucapan, wal af'al, atau perbuatan, perilaku, ad-dhahirah, yang nampak, wal batinah, maupun yang tidak nampak. Artosipun pripun? Semua hal yang kita lakukan niku, kalau itu ada indikasi dicintai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah, itu adalah bentuk dari ibadah. Jadi ibadah tidak hanya dimaknai sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Tapi semua aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ibadah yang itu dilaksanakan terus-menerus. Napa nih? Nikah. Nikah niku ibadah tidak cuma 5 menit seperti sholat. Sholat dari takbir kemudian diakhiri salam, sudah. Tapi kalau nikah setelah ijab kabul, itu ibadah terus sampai meninggal dunia. Abghadul halal indallahi at-thalaq. Maka sesuatu yang halal tapi Allah Subhanahu wa taala benci adalah perceraian. Maka nikah niku harus dijaga misahun itu, termasuk di antaranya adalah nikah itu ibadah. Jenengan kerja niku juga dinilai Allah Subhanahu wa taala ibadah. Apalagi anak kecil. Anak kecil niku dalam fikih disebutkan kalau berbuat salah dia tidak diiqab, tidak dikenai sanksi. Tapi kalau dia berbuat baik, maka yusabu alaihi fi'luhu, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah anak-anakmu untuk ibadah, untuk sholat,
Tapi kalau dimaknai secara umum, semua hal yang bisa mendekatkan diri anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi perintah Allah kepada orang tua, itu juga ibadah. Jenengan nyekolahke, jenengan bayar SPP itu sama seperti jenengan infak di masjid, sama. Bahkan lebih utama. Karena akan mempersiapkan generasi yang akan datang. Dalam Al-Quran disebutkan walladzina amanu wattaba'aduhum biiman alhaqna bihim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'aduhum dzurriyyatahum biiman, kemudian diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya, keturunan-keturunan selanjutnya, anak-anak selanjutnya biiman, dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti Allah akan pertemukan keluarga tersebut dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah yakin iman niku wonten teng kaluran niku akan dikumpulkan bersama keluarga. Jadi kita semua keluarga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisyartin, dengan syarat iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam tafsir As-Sofi, tafsir Sofi ini tafsir yang menafsiri tafsirnya Jalalain. Ada tafsir namanya tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain itu ditafsir lagi, disarah lagi, dijelaskan lagi. Namanya tafsir As-Sofi. Itu disebutkan tidak hanya orang tua, tapi hubungan tilmidun wa asatidatuh, hubungan murid dan guru. Hubungan murid dan guru sama seperti kita. Jenengan ngaji terus ada yang ngajar, itu nanti bisa bareng di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah yang narik niku gurune, entah yang narik niku napa ustadz. Nah, niku dalam tafsir itu disebutkan wa in kanu dunahu minal amal, walaupun misalkan muridnya itu amalnya rendah tapi gurunya tinggi atau sebaliknya niku nanti bisa itu murid saya, tarik niku mangke teng surga, ditarik nanti bareng dengan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya ibadah. Jadi ibadah niku, pentingnya iman niku tidak hanya kita menghadapi dunia, tapi nanti kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat kelak. Niku. Kemudian yang perlu dipersiapkan dalam menjalani hidup kita dengan ibadah adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas niku harus terus-menerus dilatih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niki surat Al-Bayyinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk ibadah kecuali mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Lail penutupnya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza,
tidaklah ada nikmat-nikmat yang digunakan, nikmat-nikmat yang kita peroleh, semua hal yang kita peroleh itu tujza, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ibtigha wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharapkan ridho ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yardo, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah ridho kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah itu sudah ridho dan akan memberikan apapun yang ingin diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi kita itu ridho, seneng. Ngeten niku berarti pemberiannya besar, luar biasa pemberiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau anak diberikan jajan 1.000, wajahnya biasa. Tapi kalau lebih besar, senengnya bukan main. Kalau anak kemarin habis terima rapor, kalau anak rankingnya tinggi, kemudian dikasih hadiah oleh orang tuanya sebagai apresiasi, pasti senangnya luar biasa. Sama seperti Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Tafsirnya banyak nih. Sampai disebutkan nanti Nabi Muhammad SAW dalam hadis niku di akhirat kelak, Nabi Muhammad niku sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka sal tuqta. Wahai Nabi Muhammad, angkat badanmu dari sujud. Sal, minta apa saja, tuqta, saya akan kasih. Itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahumullah. Jadi menjaga ikhlas niki memang perlu latihan terus-menerus. Tidak bisa sekali, 2 kali, tapi terus dilatih untuk ikhlas. Sedekah pun demikian. Mungkin sedekah hari ini pengen dilirik sampingi, diketoknya duit. Atau ketika pengurus masjid ngumumkan, sebenarnya pengurus masjid ini ngumumkan baik sebagai bentuk transparansi tanggung jawab. Kadang ada yang nyumbang tapi pengen disebut, nyumbang sekian atas nama haji sekian. Nah ini kalau nggak ikhlas, wah repot nih. Ada hadis qudsi niki riwayat Bukhari. Niku nanti di akhirat niku ada 3 orang yang pertama kali akan masuk surga ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, Allah itu adil, ditanya dulu, madza fa'alta? Kamu itu sudah apa saja, berlaku apa saja? Saya ini sudah jihad ya Allah, saya perang, saya kemudian meninggal, saya ingin surgamu ya Allah. Kadzabta, bohong, kamu bohong. Nggak bisa pengadilan akhirat itu, nggak bisa seperti pengadilan dunia, dimanipulasi, ditipu-tipu bisa di dunia, di akhirat nggak bisa.
Allah mengatakan bohong. Kemudian masuk ke neraka. Kemudian orang berilmu, wah niki kula niki. Nah niki mboten ikhlas. Sami. Mada fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Saya ini sudah ngajar Quran, sudah ngajar ini, sudah ngajar itu. Saya mengharapkan ridhomu. Kadzabta, bohong. Kamu ngajar tapi nggak ikhlas, ngajar untuk ini, ngajar untuk itu, ngajar karena untuk dunia, ngajar karena untuk dikenal orang, ngajar karena macam-macam. Kadzabta, bohong kamu. Masuk kan? Nah, yang terakhir adalah orang dermawan, orang kaya raya, nyumbang sana sini. Mada fa'alta? Apa yang kamu lakukan di dunia? Oh, saya sudah nyumbang ini. Bohong. Kamu nyumbang ini, itu, ina itu tidak ingin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin pandangan manusia. Bohong. Masukkan ke neraka. Niki. Hadis ini bisa menjadi iktibar bagaimana kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan jadi suami, repot kerja terus nafkahi anak istri, kesel. Wah niku jenengan jadi suami gak ikhlas. Ngeten niku. Yang ikhlas. Jadi ketika kerja akan semangat karena yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga demikian dengan suami. Jangan mengharapkan nafkahnya saja. Kalau kita lihat angka perceraian itu terjadi banyak itu karena faktor ekonomi. Niki mboten istilahnya, ini data statistik. Ini data statistik nih. Kalau disertasinya tentang istinbat hukum ayat-ayat perceraian. Kalau lampirkan sebagai data pendukung, niku data-data perceraian dan sebab-sebabnya. Yang paling tinggi niku ekonomi. Niki. Karena dalam fikih niku sebenarnya tidak ada tuntutan nafkah itu harus sekian, harus sama semua orang, enggak demikian dalam aturan fikih. Nah, niki. Kalau kita meneladani Rasulullah dan keluarganya, Rasulullah itu pulang terus tanya, ada makanan di rumah? Enggak ada suamiku. Oh nggih. Kalau gitu saya puasa, kita puasa nggih. Ayem, Pak. Enten sing ngaten niku. Datang ke rumah, gimana kerjanya? Enggak ada hasil apa-apa. Wah, kalau istrinya, oh nggih, mboten napa-napa. Insyaallah besok dia akan diberikan rezeki yang lain. Wah, nek ngaten niku jos. Nah, niku. Nah, niku Rasulullah SAW dan keluarga, luar biasa. Dan itu diikuti oleh sahabat yang lain. Tidak hanya Rasulullah yang pulang kemudian tidak ada harta, kemudian puasa. Rasulullah itu luar biasa. Nggak ada orang yang luar biasa Rasulullah SAW. Kalau dengan baca hadis-hadis Rasulullah, salah satu hadisnya niku ini riwayat sahih. Ketika itu Rasulullah SAW sholat. Dalam sholat itu kepikiran tentang sesuatu. Nah, setelah salam
itu Rasulullah tidak dikira, itu langsung ke rumah. Karena rumah Rasulullah SAW itu sampingan dengan masjid, sampingan dengan masjid. Para sahabat itu heran, loh, kok Rasulullah biasanya dikira, ini enggak? Nah, kemudian keluar dari rumah, kemudian mengatakan, sahabat tanya, kenapa engkau langsung habis sholat langsung enggak dikira, langsung keluar? Rasulullah SAW mengatakan, saya itu ketika sholat teringat kalau di rumah itu ada secuil emas. Saya kepikiran, saya pengen keluarkan emas dari rumah. Masya Allah, ya, luar biasa. Harta yang ada di rumah sedikit, pengennya ditokek, pengennya dikeluarkan, pengennya dijauhkan. Itu Rasulullah SAW. Ya, kalau kita kan dah, ya, pengennya harta itu satu, lagi satu rumah sudah penuh, cari tempat lain. Gimana ya bisa naruh harta saya? Itu kita. Nah, itu luar biasa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu punya dua fase. Ketika masih bujangan, itu lumayan berkecukupan. Tapi ketika setelah menikah dan berdakwah, itu hidup sederhana. Sederhana. Pernah Umar itu datang bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tidur di atas tikar, kecap. Tikar itu kan kalau tidur kecap, kecap. Umar itu nangis. Ya Rasulullah, engkau itu Rasulullah, utusan Allah, kok tidur seperti ini? Saya itu pernah melihat Kaisar Romawi, Persia, itu tidurnya luar biasa di singgasana emas. Engkau itu Rasulullah. Jawabannya, lahu dunya wa lanal akhirah. Bagi mereka orang-orang kafir itu adalah kehidupan dunia, dan bagi kita adalah kehidupan akhirat. Nah, maka karena itu apapun yang kita miliki, kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis niku disebutkan, niki sami riwayat Bukhari, kana ar-rajulu yuqaddimul Madinah fa idza waladat imra'atuhu gulaman wa natajat khailahu. Ini ketika ada seseorang datang ke Madinah, kemudian hartanya, kudanya itu menghasilkan. Istilahnya datang ke Madinah, kemudian memperoleh harta, kemudian mengatakan hadza dinun shalih, oh ini agama yang baik. Wa illam talid imra'atuhu waladan dzakaran walam tantaji hailahu. Namun ketika hartanya itu tidak datang, kemudian kuda-kudanya itu tidak beranak pinak, mengatakan hadza dinun su, ini agama enggak betul, ini agama enggak betul. Turunlah ayat ini, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ini dalam surat Al-Hajj. Dan dari sebagian manusia itu ada yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di tepian, di pinggiran. Fa in asabahu khairan itma'an nabi. Kalau dia mendapati dunia ini baik, rezeki baik,
maka dia senang. Wa in asabatuhu fitnah inqalaba ala wajhi. Kalau seandainya ditimpa musibah, ditimpa hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan, inqalaba ala wajhi. Wajahnya tidak senang, menganggap semua ini tidak baik. Itu ada. Nah, seperti tadi yang hadis di riwayat Bukhari tadi. Ketika diberikan harta lebih, merasa dirinya senang, senang. Ketika ditimpa hal-hal yang tidak baik, itu mengatakan hadza dinun su, ini agama yang tidak baik. Sama seperti surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika diberikan nikmat, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki, kemudian menyangka dirinya akraman, Allah baik padanya. Kemudian amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau diberikan rezeki yang dikit, kemudian diberikan kesusahan, kemudian mengeluh rabbi ahana, Tuhan itu menghinakan saya, Tuhan itu, dan lain sebagainya. Padahal ada lanjutan ayatnya, kalla, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Balla tukrimuna al-yatim wa tahadduna 'ala tu'amil miskin wa ta'kuluna al-turasa akla lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ketika harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, ilmu yang kita punya dimanfaatkan sebaik-baiknya karena Allah, itu adalah lebih baik. Allah akan menganggap itu lebih mulia. Orang yang bahagia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memaksimalkan apa yang dia punya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat ini surat Al-Fajr itu harta. Harta untuk apa saja? La tukrimunal yatim, harta untuk memberikan ikram pada anak yatim. Anak yatim ini luar biasa. Nanti akan bersama Rasulullah SAW di surga. Surganya dunia nih anak yatim. Kalau ada anak yatim di RT jenengan, itu ada surga, tiket surga. Kalau jenengan ngurusi anak yatim, maka seperti jenengan berusaha untuk mendapatkan tiket VIP di surga. Ana wa kafilul yatim kahataini snataini. Saya dengan anak yatim itu seperti ini, dekat. Tapi jangan wah saya kan nggak punya, gimana saya dapat tiket VIP-nya? Ada hadis lain. Ada hadis lain ketika Rasulullah SAW itu bertanya kepada sahabat yang sering membantu Rasulullah SAW. Ada sahabat itu yang sering membantu. Jadi Rasulullah mau wudu, Rasulullah mau mandi itu sering menyiapkan airnya. Kemudian Rasulullah SAW itu tanya, mana turi? Kamu itu mau minta apa? Coba jawab. Mau minta apa dari saya? Menjenengan ditanya oleh Rasulullah SAW, jawabnya apa, Pak? Itu sahabat, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Sahabat itu jawab, saya nggak minta apa-apa, saya ingin bersama engkau di surga. Itu jawaban sahabat. Kemudian Rasulullah SAW kembali nanggapi.
A'inni ala nafsika bikasratis sujud. A'inni ala nafsika, bantu saya ala nafsika dengan amalmu bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Tapi juga jangan dimaknai tekstual ya. Sujud terus dengan sujud terus, dengan memperbanyak sujud adalah dengan memperbanyak sholat. Sholat apa? Jangan sholat nanti pulang-pulang sholat zuhur ditambah, wah itu bid'ah sholat. Sholat sunnah dalam hadis ini, memperbanyak sholat sunnah. Jadi sholat sunnah niku bisa menjadi tiket VIP kita bareng Rasulullah SAW kelak di yaumil akhir. Nah, jadi walaupun misalkan tidak punya harta untuk mengayomi anak yatim, ada jalan lain. Inilah Rasulullah SAW. Jadi jalan itu tidak cuma satu. Kebenaran itu kadang dalam hadis-hadis tidak cuma satu. Maka dalam Muhammadiyah niku fikih tanawwu niku ada. Bismillah niku boleh jahar, boleh sir. Kalau ketika bacanya di sholat jahar, niku boleh jahar, boleh sir. Niku fikih tanawwu, fikih keanekaragaman itu ada dalam Muhammadiyah. Tidak cuma satu cara. Maka bersama Rasulullah SAW di surga tidak cuma ngurusi anak yatim. Ya, kalau berpunya hartanya, maka maksimalkan untuk ngurusi anak yatim. Kalau tidak ada, ya dengan sholat sunnah diperbanyak. Niki, bapak-bapak ibu jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis ada dari Amr bin Auf itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sesatinya itu tidak takut kepada kita semua apabila berkenaan dengan duniawi. Sebenarnya tidak takut. Anna Amr bin Auf qala fa'abshiru wa amilu ma yasurrukum, maka bergembiralah dan berharaplah apa yang bisa membuatmu senang. Fa wallahi, demi Allah, mal faqra ahsya alaikum, tidaklah kefakiran yang saya takutkan. Jadi Rasulullah SAW itu tidak takut kalau umatnya itu tidak berpunya, tidak takut terhadap kekurangan duniawi. Walakinni asya'an tuqsatu alaikumud dunya, tapi saya takut kalau seandainya dunia itu memenuhi kalian, kama busitat ala man qablakum, sebagaimana orang-orang berebut dunia sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka mereka saling berebut dunia. Wa tuhlikuha kama ahlaktumu, jadi kemudian mereka hancur. Hadis ini juga memberi syarat. Ada umat-umat terdahulu hancur karena harta, berebut harta kemudian hancur. Apalagi kondisi kontemporer, kondisi saat ini, hanya karena harta silaturahmi putus saudara, terutama warisan. Karena warisan, rebutan sana sini, tidak cuma putus, bahkan ada yang saling bunuh-bunuhan. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti. Rasulullah itu tidak takut kalau umatnya itu fakir, umatnya itu kekurangan. Tapi takut kalau misalkan harta itu
kemudian melingkupi dirinya, kemudian menutup hartanya, menutup mata hatinya, kemudian sampai lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah tentang Sa'labah. Ini ada di surat At-Taubah. Sebenarnya ada di surat At-Taubah ayat 7-8. Wa minhum man 'ahadallah, dan dari antara mereka ada yang ahadallah, berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in atana min fadlihi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah kepadanya, memberikan banyak harta kepadanya, memberikan curahan rezeki kepadanya, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin, kami akan sedekah ke sana, kami akan infak ke sini, kami akan bayar zakat ke sana, kami akan banyak. Niku falamma atahum min fadlihi, kemudian dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki tersebut, bahilu bihi, bahil wa tawallaw wa hum mu'ridun, kemudian mengingkari kebenaran. Ini sama. Kemudian dalam tafsir ayat surat Taubah tadi itu ada kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah niku, Sa'labah niki dulunya miskin, miskin beriman baiklah. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini pengen kaya ya Rasulullah. Wah, Rasulullah SAW itu kalau doa manjur. Ada hadis lain, hadis lain itu ketika khutbah, ini hadis riwayat Muslim. Ketika khutbah ada orang Arabi datang. Ya Rasulullah, tanaman-tanaman, pohon-pohon kering, kami minta hujan ya Rasulullah. Rasulullah sedang khutbah, ada orang seperti itu dongo, makbul, udah hujan. Hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, Senin, hujan terus, enggak berhenti. Sampai Jumat lagi, khutbah lagi. Rasulullah khutbah, orang yang tanya tadi nanya lagi, ya Rasulullah, hujan terus nih ya Rasulullah, di mana-mana banjir, di mana-mana banjir. Ya Rasulullah, hentikan hujannya. Rasulullah doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Akhirnya tidak hujan. Orang-orang itu ngeten niku. Donga diparingi moh wis. Ya jare njaluk diparingi kok wis. Lah sama Sa'labah nggih, tapi Sa'labah niku napa istilahnya dikasih tapi akhirnya ingkar kepada napa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya miskin dicurahkan hartanya. Nih, kambingnya niku watah banget, banyak. Sampai dalam tafsir niku memenuhi napa? Seluruh kota Madinah. Nih. Kemudian Sa'labah akhirnya tarikus sholat wa tarikul jamaah, sampai meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah, tidak hanya sholat, tidak hanya jamaah, tinggal semua. Nih, tapi sampai zakat. Nih, ketika dimintai zakat mal, zakat hartanya, datang kepada Sa'labah.
Dulu itu zakat niku Rasulullah SAW mengutus orang, jadi door to door. Nah, kadang kan ada panitia yang cuma standby ya, standby nunggu orang bayar zakat. Nah, kalau zaman Rasulullah enggak, door to door, diutus orang untuk nari zakat. Nah, kemudian ketika ditanya kepada Sa'labah, mana zakatnya? Sa'labah mengatakan, ini pemerasan, ini perampokan, harta saya mau diminta-minta. Astagfirullah. Lupa kalau dulu itu dia miskin, nggak punya. Jadi mengelola ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus terus menerus. Siapa tahu jenengan yang tadinya tidak berada kemudian menjadi berada. Zaman sekarang niki anak-anak muda luar biasa, dengan influencer, dengan media-media sosial bisa melejit hartanya dengan secepatnya daripada orang zaman dulu berusaha. Orang zaman dulu berdagang sedikit demi sedikit, Kalau anak sekarang viral langsung penghasilannya luar biasa. Lah ini kalau tidak memanage hati dengan betul, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikira harta tadi hanya miliknya sendiri. Hartanya itu milik sendiri. Padahal Rasulullah SAW itu mengatakan, ayul islami khair. Islam yang baik itu seperti apa? It'amut ta'am, saling ngasih makan. Pengajian ada makanannya, wah enak luar biasa, ini baik. Khair, ini Islam paling baik itu seperti apa? Ngasih makan. Nggak berat-berat. Menjadi muslim yang paling baik itu nggak berat-berat, saling ngasih makan, afsus salam, terbakan kedamaian sama tetangga baik. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Berbuat baik terhadap tetangga itu muslim yang paling baik. Kalau jenengan masak berlebih, kasihkan kepada saudaranya, tetangganya. Ini muslim yang paling baik, dan itu dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memaksimalkan apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah. Jenengan masih sehat, masih kuat ibadah, maka laksanakanlah kemampuan tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Itulah hebatnya Islam. Walaupun Allah nurunkan syariat, beban syariat ya kalau istilahnya, kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat, kita harus haji. Wah, itu kan kalau dinilai beban. Nabi Musa saja ketika Nabi Muhammad bilang dapat apa? Sholat 5 waktu. Wah, umatku saja nggak kuat, minta keringanan. Tapi Rasulullah SAW izin dari 50 rakaat, 50 waktu jadi 5 waktu. Nah, itu pol-polan menurut Nabi Muhammad. Wah, kayaknya ya kuat umatku. Nah, kalau dinilai cuma beban itu menjadi beban, tapi kalau dinilai itu ibadah
dinilai bagaimana Allah itu baik sama kita, itu luar biasa. Nih, Allah itu menciptakan kita, nih, struktur tubuh kita itu rumit. Manusia nggak bisa menciptakan struktur tubuh seperti kita. Ada tulangnya, ada sarafnya, ada aliran darah, bagaimana itu tersinkron, bagaimana itu tidak konslet satu sama lain, itu luar biasa. Dan itu lama, tidak sehari dua hari. Kitanya saja yang merusak tubuh kita. Kalau makannya tidak baik, minumnya tidak baik, akhirnya tubuh kita akan konslet. Nah, ini. Tapi kalau dipandang itu sebagai ibadah, maka bayangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah pada Allah sesuai dengan kemampuan. Dalam ilmu usulul fiqh itu ada namanya rukhsah. Tidak cukup rukhsah, ada azimah. Azimah itu kalau jenengan dalam keadaan darurat, darurat di hutan, nemunya daging babi, niku boleh dimakan. Sekedarnya untuk mengenyangkan perut. Jangan sampai mumpung, nah ini nggak boleh. Kalau mumpung, ini itu azimah. Itu ada luar biasa. Rukhsah itu misalkan jenengan musafir itu boleh jamak, boleh qashar. Boleh jamak, qashar, boleh. Wah, luar biasa, nggih. Tapi Rasulullah SAW itu unik ketika ditanya oleh Aisyah. Ketika safar, itu Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, engkau itu sholatnya sempurna?" Artinya sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Tapi kami qashar. Jawabannya anti tayyib. Bagus. Itu tak. bagus. Itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu enggak, kamu ini istri kok enggak sama kayak. Tidak, luar biasa Rasulullah. Luar biasanya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa semuanya itu bisa dimaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niki ada sebuah hadis menarik. Infak zaujain, infak pasangan. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan anna Abu Hurairah. Ini hadis dari Abu Hurairah. Yaqulu Rasulullah SAW itu bersabda, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya fi sabilillah du'iya min abwabin yakni al-jannah. Man anfaqa zawjaini, siapa yang berinfak berpasangan. Maksudnya apa? Jenengan dalam syarah itu disebutkan syarah hadisnya, jenengan kalau melakukan sesuatu itu harus double. Double maksudnya apa? Jenengan datang ke pengajian, jenengan infak, itu double. Jenengan dapat pahala ngaji, jenengan dapat pahala infak. Jadi melakukan sesuatu itu double. Nah, jenengan ke masjid, sholat tahiyat masjid, baru sholat fardu, double. Jadi melakukan satu kegiatan zaujaini dengan 2 kali 2 berpasangan, apapun itu.
Nggih, ngeten niku. Jadi napa melakukan kegiatan yang berpasangan. Du'iya min abwab, nanti akan dipanggil oleh pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khair. Ini hamba-hamba yang baik. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Kalau dia sering melakukan sedekah 2 kali pasangan, sholat sunnah sama sholat fardu, atau sholat jenengan infak ke masjid, nah ini berpasangan. Gitu ya min babis sholat, nanti akan dipanggil dari pintu-pintu sholat. Kalau seringnya sedekah berpasangan, nanti akan dipanggil dari min babis sedekah. Du'iya min babis sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Nih. Jadi kalau sedekah tidak cuma 1 lembar, 2. Nah, itu berpasangan. Nih, 2 kali. Nah, itu pahalanya napa anfaqa zaujaini. Wa man kana min ahli siyam, kalau ahli puasa. Nah, kalau puasa biasanya kan ada ngasih iftar, sama itu. Sama. Jadi jenengan puasa, jenengan ngasih infak, ngasih orang berbuka puasa, ngasih takjil, itu sama. Jadi melakukan ibadah double, istilahnya dalam hadis ini. Wa man kana min ahli siyam, kalau tidak cuma Ramadan, misalkan puasa Senin Kamis, tapi jenengan barengi ketika puasa Senin, jenengan sedekah, nah itu sama. Man anfaqa zaujain, melakukan amal double. Niku du'iya mimba bisyam, mimba birrayyan, akan dipanggil dari pintu puasa, namanya pintu Rayyan. Kemudian qala Abu Bakar ini berkata, hal yud'a minha kulliha ahad, apakah ada orang dipanggil semua pintu surga manggil? Penasaran Abu Bakar. Ada. Na'am. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakr. Dan saya harap kamu itu nanti dipanggil setiap pintu surga. Jadi pintu surga itu enggak pintu seperti kita nih, diem anteng manggil-manggil nih. Nanti manggil-manggil, ayo sini fulan, masuk. Nah, nanti ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Luar biasa. Nah, niki kalau melakukan amal double. Menjadi muslim niku enak nggih. Ketika sholat jamaah, jenengan ketika sholatnya jahar ucap amin. Wah, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, siapa yang ngepasi aminnya dia dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa. Wah, luar biasa ya. Cukup amin, modal amin, ngono tok, Pak. Jenengan sholat jamaah, jadi makmum, fokus, nah, ketika waladdallin, amin, nek bareng kalih amin malaikat, jenengan bakal diampuni segala dosanya. Niku wonten nang hadis niku. Luar biasa nggih. Ringan, mudah. Tapi ketika kita diberikan fadilah oleh Allah, misalkan jadi pejabat, gunakanlah dengan baik. Ketika diberikan harta oleh Allah, tasarrufkanlah dengan baik. Jadi menjadi orang beriman itu mudah. Sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun atau misal pun jenengan tidak punya apa-apa, jenengan masih banyak
jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak jalan yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita semua agar kita bahagia nanti di akhirat kelak. Salah satunya tadi hadis tadi, dengan kita ucap amin. Kalau secara logika nih, masa sebulan nggak ngepasi, wah nggak perlu protes, malaikatnya jangan-jangan. Nih kulo yakin, mosok sebulan sholat orang ngepasi amin amin, mosok malaikat terakhiran. Yakin pasti ngepas. Nah kalau ngepasi pas sama aminnya malaikat, itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nunggu puasa niki sebentar lagi nggih. Puasa insyaallah sekitar 18 Februari nggih. Iku puasa bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita dan bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah sebentar lagi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada amal lain selain amin tadi, puasa Ramadan. Ketika kita puasa Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam pinten iki? Oh nggih. Alhamdulillah nggih. Niki ngaos tentang ibadah, mengenal hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagaimana hidup kita itu semuanya, semua aktivitas itu dinilai Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ibadah. Ada pahalanya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fa'al qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.